Renovasi Stadion JIS mulai dari ram akses kendaraan dan pemain hingga urusan ganti rumput ini jadi polemik. Apakah benar bahkan urusan perbaikan stadion kini bergeser jadi politis? Kita akan membahasnya bersama Executive Committee PSSI Arya Sinulinga dan sudah hadir pula jubir Anies Baswedan Andi Sinulinga. Ya, jadi ada duo Sinulinga dari sudut yang berbeda ini. Dan ada pemerhati sepak bola dari Save Our Soccer Akmal Marhali. Selamat malam Abang Da semuanya. Selamat malam. Salam sepak bola. Ya, selamat malam. Ya, saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi, ini kenapa ya ini pihak Anies Baswedan tersinggung banget ini soal direnovasi ini? Nggak ada yang tersinggung. Jadi itu lagi-lagi ya, diksi katanya tersinggung. Kita lihat ya. Yang pertama gini dulu nih, saya mau jelaskan dulu. JIS itu bukan milik Anies Baswedan. JIS itu milik secara properti sah milik pemerintah, dibangun pakai uang pemerintah, yang bangunnya juga BUMN yang bangun itu, ya BUMN karya yang membangun itu. Nah, memang dibangun pada masa Pak Anies Baswedan dan itu janji Pak Anies Baswedan untuk merealisasikan mimpi masyarakat Jakarta untuk mempunyai stadion baru yang dijanjikan juga oleh Pak Jokowi, ya tidak bisa diselesaikan oleh zaman Foke yang dulu Bang Yos itu untuk menggantikan ketika stasiun Lebak Bulus itu digunakan sebagai MRT dan Jakarta itu nggak punya stadion lagi itu termasuk Persija nggak punya itu kita itu di apa itu. Jadi stadion itu milik kita, ya karya anak bangsa yang ngerjain BUMN. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir sebagai Menek BUMN itu yang mengerjakan itu. Nah, yang mengerjakan semua itu ribuan orang, 3.000-an lebih itu orang-orang Indonesia yang mengerjakan itu. Termasuk dengan rumput hibridnya itu. Termasuk dengan rumput itu. Jadi ini bukan persoalan soal Anies Baswedan, itu satu ya. Yang kedua, kita lihat habis narasi yang disampaikan oleh Menpora, Menek BUMN yang notabene adalah Ketua Umum PSSI, kemudian disampaikan oleh Menteri PUPR soal rumput, renovasi tidak standar FIFA katanya itu. Kan ini yang jadi persoalan. Nah, Pak Erick Thohir sendiri mengatakan PSSI sendiri nggak bisa mengatakan ini standar FIFA atau tidak. Nah, karena itu yang biarkanlah FIFA yang menjustifikasi, ada tim asistensi, ada asesor FIFA yang mengatakan itu. Kalau kata FIFA tidak sesuai standar, ini yang perlu kita benahi, ini kita juga mau ngomong apa? Kan nggak bisa juga kita ngomong apa. Satu, yang kedua, kalau pemerintah sekarang ya mau merenovasi itu, emang pendukung Anies juga bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya renovasi aja kalau emang mau direnovasi, nggak punya kemampuan menghalang-halangi. Dan nggak ada gunanya juga untuk dihalang-halangin untuk hajatan besar itu. Ya, tapi jadi rame nih malah. Dan ucapan itu dijadikan bahan bakar politik bagi lawan-lawan politik Anies tuh untuk menyerang. Ini ya, ini stadion dibuat untuk hanya ambisi politik Anies mau nyapres, tuduh-tuduhannya ada semua itu dari DPRD DKI. Ini korupsi lah, macam-macam itu disebut. Nah, ketika terjadi begitu, wajar menurut saya para pendukung Pak Anies itu bereaksi itu. Dan memang pendekatan kata renovasi itu tidak tepat. Itu menurut pendapat saya juga mengatakan begitu. Harusnya apa, JIS itu pasti tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Jelas dari 4 aksesnya saja. Ya, yang harusnya terkait dengan transportasi publik, misalnya yang dari utara, yang dari utara itu langsung dengan kereta api KRL tuh. Dari kota harusnya bisa, dari Priuk bisa. Nah, kemudian yang dari timur itu yang harusnya terakses dengan LRT. Kan juga belum selesai itu. Nah, sekarang yang baru ada itu yang terakses itu dengan busway atau Transjakarta, itu yang dari Harmoni, yang dari Pegangsaan, yang dari Senen terakses di situ. Itu memang domainnya DKI. Tapi kalau KRL, MRT itu bukan domainnya pemerintah daerah. Jadi, karena itu perlu disempurnakan. Pihak Anies Baswedan ini jadi tersinggungnya karena di sosial media diomongin bahwa wah ini
nggak bagus nih, atau mungkin menjelek-jelekan gitu, seakan-akan mendowngrade pekerjaannya pada zaman pemerintahan daerahnya itu provinsinya adalah Gubernur Anies Baswedan begitu ya. Tersinggungnya ini di situ kan ya. Ini nggak ada kata tersinggung, ini percakapan. Ini percakapan, ada Tapi ini yang rame kontra, banget loh Bang. ada yang perlu. Nah percakapan itu aja yang kita lihat substansinya, percakapan itu. Jadi kita nggak usah sama tadi kayak Pak Erik mengatakan tidak ada niat. Siapa yang tahu niat? Bagaimana cara mengukur niat? Bagaimana cara mengukur niat? Yang kita lihat adalah pertama ucapan. Itu yang pertama. Yang kedua perilaku. Nah ucapan itu memicu sentimen publik. Itu memicu sentimen. Ada yang pro, ada yang kontra. Bukan hanya sentimen publik yang punya hubungan politik yang pro dan kontra. Tapi coba Anda lihat tuh para pengamat-pengamat yang nggak punya hubungan dengan politik kan juga menyampaikan pandangan mereka. Baik, jadi, saya ke Bang Arya dulu, Bang Andi. Untuk Bang Arya mungkin boleh merespon apa yang disampaikan oleh Bang Andi. Bagaimana Bang? Ini punya Indonesia, punya banyak orang begitu katanya, tapi ini kenapa mesti diutak-utik gitu sekarang dan tanpa ada verifikasi dari FIFA kalau tadi menurut Bang Andi? Makanya kami selalu bilang, ini kami cuma mau main bola, ngurus stadion bola. Nggak ada stadion bola di Indonesia ini yang istimewa sama semua, perlakukan sama semua. Nggak perlu ada diistimewakan semua stadion di Indonesia. Diperlakukan sama ketika kita melakukan namanya proses standarisasi. GBK 22 stadion loh kita melakukan standarisasi. Masa satu stadion nggak boleh? Dan dulu pun waktu U20 itu Pak Erik juga ngomong, bisa itu kalau yang tahu bola ya, yang ngerti bola pasti ingat itu. Kalau yang nggak ngerti bola memang nggak tahu. 2 stadion itu bisa terancam nggak lolos standarisasi. Itu diomongin sama Pak Erik waktu kita susun, waktu ada 6 stadion yang disusun untuk U20 sama juga. Sekarang juga begitu, diomongin ya begitu. Jadi ya udah. Jadi ini berdasarkan yang tahun lalu punya Bang? Apa? Yang berdasarkan pernyataan yang tahun lalu punya itu artinya bahwa JIS ini ada memang... kemarin waktu sekitar bulan 2 bulan sebelum 20 itu kita udah ngomong kok. Sebelum batal tuh kita udah ngomong, itu ada 2 stadion sekitar bulan Maret ya. Itu Pak Erik ngomong 2 stadion terancam nggak lolos standar. Semua juga diomongin begitu. Jadi kenapa harus panik gitu ketika kita ngomong JIS gitu. Kami nggak mau polemik. Kalau ada yang langsung nyambar apa semua, itu urusan mereka. Kami nggak ada urusan sama itu. Urusan kami adalah membuat stadion itu layak untuk dijadikan standar Piala Dunia. Itu aja. Jadi kalau ada orang ribut dan sebagainya, itu urusan dia dong. Kami nggak ada urusan sama sekali. Dan ini bukan yang baru pertama kali kami lakukan loh, standarisasi ini. Bukan. GBK aja yang diakui sebagai salah satu stadion terbaik di dunia aja kita standarisasi. Masa JIS nggak boleh? Ya santai aja. Dan sekali kita katakan juga kemarin GBK ini belum layak nih. Ya udah kita standarisasi. Masa GBK nggak boleh? GBK Panahan apa semua kita standarisasi ini nggak boleh? Kan kita bingung. Kita ngomong nggak boleh ngomong lagi. Lalu kalau bilang bahwa karena ini bukan baru pertama kali kita ngomongin seperti ini. Semua stadion pasti kami ngomongin. Ya pertanyaannya itu standarisasinya oleh PSSI atau oleh FIFA itu Bang? Apa? Ya pertanyaannya itu jadi standarisasinya itu oleh FIFA atau oleh PSSI? Kan tadi Bang Andi juga bilang mestinya ada verifikasi dari FIFA. Kan kami tahu FIFA itu maunya gimana. Oh ya ini, ya udah kami perbaiki dulu, baru nanti FIFA datang. Nanti FIFA lihat lagi, dia akan coaching lagi, perbaikan lagi. Gini, kami punya waktu pendek ini, 3 bulan. Untuk beresinya. Nunggu FIFA yang datang lagi, kita kan nggak tahu kapan bisa datang dia. Kita mau beresin cepat. Karena kita pingin JIS ini dipakai untuk bola. Bayangin gitu-gitu bagusnya stadion, itu kan jarang banget dipakai. Bayangin nggak dipakai-pakai, kan sayang banget Persija nggak di situ gitu. Makanya kita perbaiki. Oke deh, katanya jangan perbaikan namanya, terserah lah namanya apa. Pokoknya kayak bikin standar lah. Gitu loh. Supaya bisa dipakai. Kita mau pakai ini untuk bola atau bukan sih gitu. Udah lama loh ini JIS ini. Dan kami ya
kami nggak mau polemik. Buktinya apa? Kami kasih solusi dan kami kerjakan. Kalau dulu kan, sebelum kami kan polemik aja nih, Jis. Ini enggak, kami mau kerjakan. Dan kami memperlakukan hal yang sama untuk semua stadion. Nggak ada bedanya. Gimana tuh Bang Andi? Ya kalau begitu dikatakan yang misalnya nggak ada urusan, ya kita juga nggak ada urusan. Ya silakan aja kalau memang perbincangannya seperti itu, ya perbaikin aja, renovasi sesuka-sukanya kalian, tuh bahasa kita begitu gitu loh. Kalau ngomong nggak ada urusan, kita mau sekedar mau main sepak bola macam-macam, bukan kayak gitu kita bicara itu. Kalau dibilang nanti misalnya itu yang namanya sentimen tuh. Nah, terasa sentimen itu. Nah, sekarang kan kita tadi saya sudah buka itu. Sekarang itu kalau mau digunakan untuk Piala Dunia U17 dan kemudian dianggap perlu untuk menggunakan JIS karena GBK nggak bisa dipakai. Sekarang perlu nggak dipakai JIS itu? Perlu, karena ini di ibu kota negara itu. Kalau kita bicara teknis, tanpa ada JIS pun sebenarnya 6 stadion itu sudah cukup untuk Piala Dunia 17 itu. Nah, karena itu menurut saya apresiasi kita ini hidup berbangsa sebagai saudara itu. Apresiasi itu penting. Itu yang saya mau katakan, apresiasi itu penting. Jadi jangan apresiasi dalam bentuk apa nih Bang? Ditiadakan kerja itu seolah-olah, ini kan ya, ditiadakan pekerjaan itu seolah-olah ini pekerjaan nggak bener. Beda sama GBK, sama stadion-stadion lain yang sudah dibangun lama. Jadi konotasi renovasi itu berbeda dengan sesuatu yang baru dibangun. Lah kok baru dibangun mau direnovasi? Makanya saya selalu tanya, kalau dibilang akses masuk misalnya, ini kan publik juga nggak paham. Nggak semuanya mengerti, seperti beliau Esko PSSI tadi mengatakan itu. Nah, karena itu kita kasih pemahaman yang benar. Ini akses yang dimaksud ini mana? Akses dari luar untuk datang ke stadion, untuk masuk ke dalam area stadion, untuk masuk ke konkorsnya, dari konkors masuk ke dalam pintu menjelang masuk tribun, itu yang mana yang mau direnovasi? Memangnya masih belum jelas yang mana yang mau direnovasi ya Bang? Itu penting. Nah, konotasi renovasi tidak standar FIFA. Ketua PSSI sendiri mengatakan bahwa kita sendiri PSSI nggak bisa menentukan ini standar atau tidak, ya FIFA yang menentukan. Kalau dari awal dibicarakan kayak begitu, saya yakin ini nggak jadi bahan bakar. Secara fakta, ini fakta ya, secara fakta ucapan itu menjadi bahan bakar polemik. Itu fakta. Nah, karena fakta itu kita bicara di sini nih. Semua televisi media membicarakan ini teknis atau politis. Itu fakta. Dari mana sumber polemik ini? Nggak ada yang menghalang-halangi bicara. Jangankan menghalangin bicara, menghalangin mau direnovasi, bahkan mau dibongkar kembali JIS itu juga kita nggak bisa. Apa kewenangan kita? Tapi kalau kita dihalang-halangi untuk berpendapat, itu juga nggak benar itu. Baik, saya ke... Jangan dikira PSSI itu hanya milik diri sendiri. Jangan dikira dunia sepak bola itu hanya dimiliki sendiri. Jangan dikira pemerintah itu hanya milik sendiri, sehingga publik dilarang berkomentar. Dan kemudian publik harus berkomentar sama dengan apa yang menjadi preferensi kita. Itu juga nggak benar, itu fasis itu. Waduh, saya masih tanya Bang Arya lagi dulu sebentar. Gimana tuh Bang? Anda disebut ada sentimen mendowngrade. Ini semua buktinya Bung Andi bisa bicara. Saya udah ketemu Bang Andi. Saya udah ketemu Bang Andi, ini debatnya 2 kali loh. Apa kita menghalang-halangi mereka bicara? Nggak ada. Semua boleh berpendapat. Cuma kami jelaskan bahwa semua stadion kita perlakukan sama. Nggak ada bedanya. Kenapa harus ada yang tersinggung merasa bahwa nggak boleh mengkoreksi pekerjaan gitu? Ini bukan mengkoreksi pekerjaan. Kami sama sekali tidak mengkoreksi pekerjaan. Kami ingin JIS itu naik kelas. Bisa jadi dipakai untuk Piala Dunia. Udah gitu aja. Supaya semua sama. Manahan Solo itu stadion yang baru juga
direnovasi, gitu. Dibangun dan sebagainya ya, direnovasi, diperbaiki, semua itu baru juga. Itu pun kita standari FIFA juga. GBT pun begitu. Jadi bukan hanya JIS yang baru gitu. Jadi ini gitu apa namanya? Ini kan gara-gara merasa Bang David waktu U20 kemarin Bang Amal tahu tuh. Itu malah sama maaf nih sama Mas Ganjar. Ya kami lurus aja. Kan sekarang orang mengatakan kami di pihak sini, di pihak sini. Kami lurus aja loh. Buktinya kami sempat juga berbenturan. Di U20 loh. Sekarang di sini berbenturan lagi. Kami nggak tahu berbenturan kenapa. Karena kami lurus aja nih. PSSI-nya lurus aja. Itu Bang Amal tuh ada saksi tuh. U20 kan kami, orang kan tahu sama siapa kami sedikit bergesekan juga. Tapi kan kita lurus aja. Karena kami maunya main bola. Sama juga. Sekarang kami lurus aja, ini disinggung. Kami nggak mikir siapapun gitu. Yang kita pikir lah bagaimana stadion ini bisa dipakai. Gitu kok. Baik, saya ke Bang Akmal. Bang, bagaimana menurut Anda? Ya, karena tahunnya tahun politik, jadi kadang-kadang ya ada kalau ibaratnya minyak ada yang nyamber ke politik, dan itu satu hal yang menurut saya ini yang saya wanti-wanti jauh-jauh hari. Saya khawatir ini karena berkaitan dengan tahun politik dan sebagainya, segala sesuatu akhirnya diterjemahkan secara politik gitu. Dan menurut saya ya ini harus kita hindari bersama-sama demi kesuksesan kita untuk Piala Dunia U20. Kita gagal kemarin Piala Dunia U20. Kalau bicara beres-beres, perbaikan, penyempurnaan, itu wajar. Kenapa? Kita kalau mau resepsi perkawinan saja gitu kan, punya rumah, anak kita mau nikahan, pasti kita beres-beres tuh apa yang kurang ditambahin, biar apa? Biar tamu datang enak, nyaman, kemudian tidak ada gangguan dan sebagainya. Dan saya kira arahnya semua sejatinya ke sana. Cuma karena memang sekarang kan yang akan jadi polemik adalah perbincangan dan percakapan di media yang kemudian akhirnya bisa ditarik kemana-mana. Kemarin kan yang banyak bicara orang politik juga gitu kan, sehingga kemudian akhirnya yang nggak bisa dihindari juga pada gilirannya mentoknya atau arahnya ke arah politik. Saya sejatinya Bang Andi dengan Bang Arya ini satu pemikiran, kita ingin sama-sama untuk mensukseskan Piala Dunia ini jadi digelar dan di salah satu venue yang akan digunakan. Cuma permasalahannya itu ramenya kemarin kan karena banyak orang politik yang kemudian menanggapi A, B, C, dan D, dan sebagainya. Sehingga pada gilirannya ya saya melihat wajar misalnya kubunya Pak Anies melakukan pembelaan terhadap apa yang disampaikan. Wajar kemudian PSSI juga menyampaikan hal-hal yang menjadi visi misinya dia agar jangan lagi terjadi tragedi U20 yang batal. Nah, saya pikir sekarang sebenarnya momennya di sini sudah pas nih, sudah ada titik temunya. Ke depan saya sih berharap bahwa sekarang kita bersama-sama bagaimana kita membenahi sisi yang kurang dari beberapa stadion yang ada untuk kemudian dilempar ke FIFA sebagai stadion. Pak Erik bilang ada 10 stadion yang akan ditawarkan ke FIFA untuk jadi venue Piala Dunia U17. Nah, setelah itu mungkin akan hadir asesmen dari FIFA yang akan melihat sejauh mana nih persiapan-persiapan. Dan kalau perbaikan-perbaikan dari FIFA saya pikir bukan hal yang tabu gitu. Sebagai contoh misalnya Iwayan Dipta sudah selesai direnovasi oleh pemerintah, FIFA datang masih ada loh, ini urusan bangku nih belum selesai nih, harus selesaikan. Dikebut waktu itu sama PSSI dan pemerintah untuk perbaikan, tapi belum selesai perbaikan dalam proses, tahu-tahu Piala Dunianya batal. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi. Dan saya pikir apa yang menjadi concern kita ke depan saat ini adalah bagaimana ke depan JIS ini dengan segala kelebihan yang ada, dengan segala misalnya kekurangan transportasi, akses tebelan ada, untuk kemudian kita bersama-sama bergandeng tangan, membenahi, memperbaiki, agar kemudian bisa menjadi salah satu venue yang membanggakan kita bahwa Jakarta ternyata ibu kota negara punya 2 stadion mewah yang tidak kalah dengan London misalnya kan di kota Inggris dengan stadion Jakarta International Stadium dan stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan saya pikir ini yang paling penting ke depan kita sudahi misalnya polemik soal ini semua, kita fokus untuk melakukan pembenahan, di samping tentunya PSSI juga fokus untuk menyiapkan para pemainnya. Jangan sampai kemudian infrastrukturnya siap, pemainnya nggak siap, dan kita sibuk semua repot urusan perbincangan politik yang tidak produktif, pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari gelaran Piala Dunia. Saya pikir itu sih pemikiran saya. Gitu. Baik, saya rasa semua juga ingin agar olahraga lebih baik. Namun pertanyaannya juga kalau bicara soal teknisnya ini, karena ini yang selalu diramaikan itu bahwa
apakah memang harus direnovasi dulu baru FIFA-nya datang untuk memberesi, atau karena ini sudah jadi barang ini, tinggal FIFA-nya datang lalu kemudian mereka kasih tahu yang mana yang mesti diberesi, mana yang lebih dulu. Nah, kita akan membahas ini usai jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa. Sindo Prime akan kembali usai jeda.